Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama dengan Samuel Sekuritas. IHSG ditutup melemah di level 6.600. Untuk membahas prospek IHSG pada pekan ini, kita telah bersama dengan Surya Dharma, Kepala Riset Samuel Sekuritas. Pak Surya, kalau melihat perkembangan perdagangan hari ini, Pak, nampaknya ditutup di zona merah, sempat menyentuh angka 6.738 paling tinggi. Ini bagaimana Anda kemudian menilai perdagangan hari ini, Pak, terutama juga di tengah peningkatan Omikron global? Ya, di luar dugaan ya, turunnya cukup dalam juga ya. Padahal sebetulnya pada waktu pagi itu kan hijau ya. Jadi memang regional saya lihat memang agak ada penurunan juga. Hang Seng khususnya ya cukup dalam tadi. Shanghai juga cukup dalam, straight time kurang lebih mirip-mirip kita, tadi minus 0,7% gitu ya. Tapi yang menarik sebetulnya yang perlu kita cermati adalah net buy asing hari ini tuh cukup besar ya. Saya lihat aja tadi sebelum penutupan tuh hampir 800 miliar rupiah ya. Jadi itu kan memang hal yang berlawanan gitu dengan penurunan indeks gitu kan. Biasanya kan kalau indeks turun, asingnya jual, itu biasanya kan indeksnya turun gitu ya. Nah ini tuh agak berbeda gitu, jadi asingnya malah koleksi, yang lokal-lokalnya ini malah jualan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang menarik juga untuk dicermati sih untuk besok ya. Mudah-mudahan sih besok udah kembali rebound ya. Artinya apa sebetulnya yang sedang diantisipasi atau mungkin dilihat-lihat dulu oleh investor lokal, Pak? Ya mungkin cerita-cerita mengenai Januari efek dan lain-lain itu mungkin kan itu belum kelihatan gitu ya. Sempat 2 hari naik, tapi ternyata kan kurang kuat ya, sehingga hari ini malah turun ya. Karena sebetulnya IHSG ini kita juga sangat tergantung oleh beberapa big caps ya, seperti bank-bank besar yang belum terjadi pergerakan yang signifikan kan, seperti BCA dan BRI ya. Jadi hari ini walaupun ditutup saya lihat BRI-nya agak ditarik ke atas ya. Jadi indeksnya kita turunnya nggak terlalu dalam, tapi memang beberapa saham big cap lainnya dari perbankan maupun dari Telkom atau Astra itu kan masih terjadi penurunan hari ini ya. Jadi itu memang kenapa hari ini turunnya agak dalam gara-gara itu sih sebetulnya kan. Terutama dukungan dari lokalnya nih yang kurang hari ini. Oke, Pak, kalau berbicara soal Omikron, ini kan juga masih jadi salah satu sentimen utama begitu penggerak indeks. Tapi kalau dengan adanya proyeksi dampak Omikron ini, Pak, baik itu global maupun juga perkembangan Omikron di Indonesia, bagaimana potensi IHSG yang melewati level 7.000? Kalau saya pribadi sih akhir tahun ini saya targetkan minimal 7.200 ya. Itu pun sebetulnya lebih konservatif dibandingkan teman-teman ya. Teman-teman lain kan banyak yang 7.500, ada yang 7.700 gitu ya. Kalau dikaitkan dengan Omikron, sebetulnya walaupun Omikron itu penyebarannya sangat tinggi, sangat cepat dibandingkan Delta, tapi sebetulnya kan tingkat kematiannya itu jauh lebih rendah ya. Jadi walaupun diberitakan di Amerika sekarang kasusnya meningkatnya sangat cepat gitu ya. Tapi saya pikir sih ini jangan-jangan, kalau pribadi saya sih menganggap ini jangan-jangan merupakan akhir dari COVID-19 sebetulnya kan, karena nantinya jadi dianggapnya menularnya gampang tapi nggak mematikan, akhirnya jadi seperti flu biasa gitu ya. Harapan saya sih seperti itu ya. Tapi memang kalau jumlahnya penyebarannya sangat cepat dan banyak kan orang masih tetap khawatir kan, karena kan belum tahu ya sebetulnya apakah betul fatality rate-nya memang sebegitu rendah dan tidak ada kasus yang memburuk ke depannya seperti apa, kita belum tahu kan kalau belum mengalami gitu ya. Harapan saya sih mungkin ya mudah-mudahan sih tidak sampai terjadi di Indonesia ya penyebaran yang begitu banyak. Ya, kita harapkan demikian. Tapi Pak, apa dasar Anda kemudian memproyeksikan bahwa indeks ini akan sampai di titik 7.200? Pak, apa pertimbangannya? Ya, salah satunya sih tetap pemulihan ekonomi ya. Pemulihan ekonomi itu kan yang mulai bergerak tahun lalu, tahun ini kan kemungkinan kan akan lebih bagus ya. Jadi GDP growth kita, saya perkirakan sih mungkin kami perkirakan 4,5% tahun ini. Dan yang menarik sebetulnya kan pemulihan ekonomi ini kan tergantung juga dari pertumbuhan kredit kan. Pertumbuhan kredit saya lihat akhir tahun kemarin sudah mulai naik terus ya, di awal Desember sudah hampir mencapai 4% year on year. Jadi perkiraan tahun ini mungkin bisa naik sampai 8-9%, itu sangat dimungkinkan gitu ya. Dan restrukturisasi kredit itu juga semakin turun, udah di bawah 700 triliun sekarang ya rupiah ya, yang masih direstrukturisasi gitu ya. Jadi sebetulnya itu beberapa hal positif,
Walaupun memang kita juga tidak boleh lupa ada beberapa hal juga yang bisa menekan kan. Salah satunya kan mungkin kan tapering off yang dipercepat ya, yang jadi yang mungkin bulan Maret ini sudah selesai QE-nya itu. Jadi peningkatan suku bunga juga kemungkinan kan lebih cepat kan. Dan itu mungkin dilakukan oleh Fed sebanyak 3 kali gitu ya. Dan untuk Indonesia saya pikir bisa dua kali 25 bips gitu ya. Tapi memang rupiah kita saya perkirakan sih tetap akan stabil. Mungkin paling worst scenario-nya mungkin 14.6 gitu ya, 14.600. Jadi harapannya sih memang dengan kondisi seperti itu, karena kondisinya berbeda dengan tahun 2013 ya. Pada waktu itu kan terjadi penurunan bursa dan di obligasi juga ya. Tapi saat ini kan memang kepemilikannya juga sudah beda ya. Kepemilikan asing tidak terlalu dominan sekarang di Indonesia, dan transaksi pasar modal juga didominasi oleh retail kan, oleh lokal gitu ya. Jadi sebetulnya risiko itu menjadi lebih kecil gitu. Oke, dari sisi pemulihan ekonomi dan juga risiko yang kemungkinan akan membayangi pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak, kita ke sektor batubara dulu, di mana dampak larangan ekspor batubara yang kemudian dinilai beberapa pihak ini hanya sementara, Pak. Bagaimana kemudian Anda melihat prospek saham batubara yang paling positif? Ya, sebetulnya kan pertama kenapa itu bisa dilakukan pelarangan itu kan karena salah satunya kan karena kebutuhan kita itu khususnya PLN itu kan tidak terpenuhi gitu ya. Jadi kalau misalnya batu baranya kurang kan ada ancaman bahwa terjadi pemadaman listrik kembali gitu ya di bulan Januari ini gitu kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya kan memang karena pemenuhan DMO itu banyak yang dilanggar kan. Kenapa dilanggar? Karena harga batu bara yang melonjak tinggi kan tahun lalu kan sampai saat ini gitu. Sedangkan kalau misalnya DMO dipenuhi, dibayarnya kan dengan harga yang jauh lebih rendah kan. Ya kan 70 US dollar per metric ton gitu ya, kalau di Indonesia ya untuk PLN gitu ya. Sedangkan asosiasi sendiri kan mengharapkan kan mungkin 90 US dollar gitu ya sebagai benchmarknya gitu. Jadi itu yang membuat sebagian itu memilih untuk ekspor, dan misalnya DMO-nya kena denda atau apa tuh mereka tetap memilih lebih ke ekspor gitu ya. Termasuk PTBA sendiri juga ya kan. PTBA juga ekspornya kelihatannya lebih tinggi juga ya tahun lalu ya. Karena kan mereka harus menyuplai PLN cukup banyak juga ya. Jadi memang ada kompensasi di situ, sedangkan beberapa produsen itu kan banyak juga yang untuk memenuhi DMO-nya mungkin membeli dari lokal juga gitu ya untuk memenuhi si DMO-nya itu gitu. Jadi itu memang yang terjadi, tapi memang kelarangan ini kan bersifatnya kan awalnya itu kan sepukul rata gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang DMO-nya sudah dipenuhi pun dipukul rata nggak boleh ekspor gitu kan. Akhirnya kan itu membuat ada negosiasi juga dengan pemerintah yang saya dengar sih mungkin yang DMO-nya sudah terpenuhi sih mungkin diizinkan ekspor kembali ya. Jadi itu mungkin menjadi hal yang positif juga untuk beberapa produsen batubara ya. Yang DMO-nya sudah terpenuhi gitu. Artinya dengan pengaruh dividen dan fundamental tadi, termasuk juga dengan harga batubara, kemudian DMO, bagaimana proyeksi pendapatan emiten batubara di tahun 2022, Pak? Harusnya sih kalau dengan harga seperti sekarang ya mestinya sih bagus ya. Tapi kalau misalnya dilarang ekspor kan dengan sendirinya kan berarti kan harganya kan harga di lokal kan, harga DMO gitu yang jauh lebih rendah gitu. Jadi misalnya harga di luar pun naik nggak berasa gitu. Tapi kalau misalnya larangan ini hanya bersifat sementara, di Januari ini mungkin berakhir gitu, Februari sudah kembali normal kan harusnya sih menjadi bagus ya kinerja seperti tahun lalu juga kan, kinerja kan bagus gitu. Dan batubara ini kan dikenal memiliki dividen yield yang cukup tinggi biasanya ya. Jadi dividen payout maupun yieldnya tuh sangat menarik biasanya. Oke Pak, artinya rekomendasi Anda untuk saham batubara yang mungkin menjadi rekomendasi paling tinggi ya dari list Anda, begitu untuk akumulasi apa kira-kira Pak? Ya beberapa saham yang DMO-nya sudah terpenuhi, misalnya seperti Adaro ataupun yang biasanya di 9-month-nya belum terpenuhi tapi mungkin bisa dipenuhi di 4Q, misalnya kayak ITMG itu juga menarik juga kan. Atau misalnya tadinya batubara seperti Harum misalnya kan, walaupun jenis batubaranya sebetulnya kan tidak memenuhi untuk di PLN, sebetulnya kan kalorinya tinggi kan, tapi mereka juga agak masuk ke tambang nikel misalnya, itu juga menarik juga ya. Jadi ini memang berbagai perusahaan yang mungkin agak berbeda sih ceritanya, tapi overall sih saya lihat
untuk minimal untuk midterm sih sebetulnya batu bara masih cukup positif juga ya dengan harga level di saat sekarang ya. Karena kebutuhan batu bara ini kan walaupun ada negatifnya karena ESG dan lain-lain kan, tapi sebetulnya kan kebutuhannya di Indonesia atau China atau India itu kan masih tinggi ya. Dan itu tidak mungkin dihapus dalam jangka waktu pendek gitu. Oke, baik. Dari emiten batubara kita beralih sedikit ke emiten retail dan konsumsi di tahun 2022 ini, Pak. Dengan perkembangan inflasi hingga permintaan, bagaimana kemudian prospek emiten retail dan konsumsi ini di tahun 2022? Ya, retail sebetulnya kan terjadi pemulihan ya. Pemulihan karena COVID-19 itu sempat menekan kinerja mereka. Karena banyaknya PPKM yang ketat dan lain-lain gitu ya, yang membuat mereka terganggu lah operasionalnya. Tapi dengan sendirinya kalau misalnya PPKM ini semakin longgar atau COVID-19-nya berakhir gitu ya, mudah-mudahan berakhir gitu, itu kan mereka akan diuntungkan kan. Dan daya beli masyarakat mungkin juga sudah kembali pulih juga harusnya ya dengan pemulihan ekonomi gitu ya. Begitu pula dengan konsumer. Jadi kalau misalnya daya belinya sudah mulai timbul kembali kan itu menjadi hal yang positif ya. Karena biasanya kan sekarang ini kan banyak sekali yang menahan-nahan juga gitu ya untuk konsumsi gitu ya. Tapi belakangan ini kan sudah mulai terlihat ya sudah ada peningkatan gitu ya. Dan biasanya kalau sektor konsumsi itu relatif kan seringkali banyak yang bersifatnya sahamnya defensif ya. Jadi kalau misalnya nanti terjadi katakanlah kenaikan suku bunga atau apa yang membuat goncangan di market gitu ya misalnya ya, itu biasanya kan kembali lagi ke sektor yang defensif seperti konsumer ya. Tapi saat ini memang belum terlalu terlihat lah untuk konsumer ya. Oke, kita lihat nanti seperti apa. Kemudian Pak, salah satu aksi korporasi juga yang mencuri perhatian adalah soal merger Indosat dan juga Tri. Nah, bagaimana kemudian Anda menilai kinerja Indosat di tahun 2022 ini? Sejauh apa kira-kira peluang saham ISAT ke level 8.000? Harusnya sih kalau dari kinerja ya harusnya sih membaik ya, karena mereka kan menjadi pemain nomor 2 kan, mengalahkan Excel ya dengan merger ini kan. Hari ini terlihat ada crossing ya di pasar negosiasi, itu di sekitar masing-masing jual beli sekitar 11 triliun lebih ya. Itu di harga 6460 ya, 6460 rupiah gitu ya. Tapi memang yang perlu dicermati kenapa harga Indosat ini sempat turun kan sebetulnya kan walaupun mereka sempat mencapai kalau saya nggak salah ingat 8.150 ya pada waktu bulan November kalau nggak salah. Tapi itu kemudian terjadi penurunan karena Indosat itu melakukan pembagian dividen yang sangat tinggi ya. Karena mungkin sebelum dananya itu mungkin ingin dibagikan dulu lah ke pemegang saham lama kan. Karena itu kan berupa cash lah gitu kan. Jadi karena pembagian dividennya begitu tinggi, harga sahamnya itu terus turun kan. Terus turun sampai di bawah 6.000 rupiah gitu kan. Nah sekarang itu kalau saya lihat memang harganya sudah kembali ke level kurang lebih setelah penurunan itu terjadi ya. Setelah penurunan itu terjadi gitu. Jadi sekarang levelnya di situ. Kalau misalnya memang kinerja semakin bagus, harusnya sih masih berpotensi juga ya untuk kembali naik gitu ya. Oke, nampaknya masih harus melihat juga secara teknikal pergerakannya seperti apa. Terima kasih Pak Surya Dharma, Kepala Riset Samuel Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Kita jumpa di lain kesempatan. Salam sehat Pak.